Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ain itu sangat berbahaya. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam At-Tabrani. Hadis ini dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, alama yaqtulu ahdukum akhahu idza ra'a ahdukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Sebenarnya ini potongan, tetapi hadisnya panjang. Ada salah seorang sahabat yang bernama Amir radhiyallahu an. Beliau ini melihat salah seorang sahabat yang punya kelebihan dan sangat berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Di antara kelebihan beliau adalah wajahnya ganteng, kulitnya putih, bening, yang barangkali jangankan cowok, cewek saja merasa kagum dengan kegantengan beliau. Sehingga beliau mengatakan, baru kali ini saya melihat orang yang sangat ganteng, kulitnya putih, bening. Nah, tiba-tiba sahabat ini jatuh pingsan setelah dipuji oleh sahabat yang mulia ini. Amir radhiyallahu an dipuji oleh beliau, akhirnya sahabat ini jatuh pingsan. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa sahabat, ya Rasulullah, si fulan ini jatuh pingsan. Ya, si fulan ini jatuh pingsan. Kemudian Nabi SAW bertanya, adakah orang yang kalian curigai? Ada ya Rasulullah. Siapa orangnya? Tuh, si Amir. Kemudian Nabi SAW memanggil Amir. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, disebutkan hadis ini, alama yaqtulu ahdukum akhuh. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Kalau bahasa kita dalam kata lain, bahwa teganya kamu membunuh saudaramu. Bayangkan bahwa Nabi SAW mengatakan teganya kamu membunuh saudaramu. Padahal tadi beliau tidak ada unsur kesengajaan untuk membunuh. Hanya saja dia memujinya karena melihat kegantengannya, kelebihan-kelebihan dimiliki oleh beliau. Nah, akhirnya Nabi SAW mengatakan ada solusi. Nah, di samping Nabi SAW menegur, sekaligus Nabi SAW memberikan solusi. Rasulullah katakan, idza ra'a ahdukum min akhihi ma yu'jibuk. Apabila salah seorang di antara kalian melihat kegantengannya, kalian kagum dengan saudaramu, ada mungkin istri kita cantik, kagum melihatnya, atau saudara kita melihatnya, kegantengannya. Barangkali ibu ummahat melihat para umat yang lain kok begitu cantik, atau melihat anak kita, cucu kita, terkadang baru lahir melihat begitu senang kita melihatnya. Ada lagi yang mungkin baru seminggu melihat bayi ini begitu mempesona, mulus ini dan itu. Nah, pada saat kekaguman itu, kata Nabi SAW, ma yu'jibuk, sesuatu yang merasa takjub dari apa yang kita lihat. Nah, solusinya apa, kata Nabi SAW? Falyad'u lahu bil barakah, maka doakan keberkahan atasnya. Nah, ucapkan apa? Masya Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala dalam kitab, beberapa kitab beliau, dan juga Imam Nawawi membawakan perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Adhkarun Nawawi, yaitu ucapkan apa? Masya Allah. Nah, kalau hadis ini apa? Falyad'u lahu bil barakah, doakan kepadanya agar diberi keberkahan dengan adanya kegantengan, hartanya yang berlimpah,
kelebihan cantiknya, anak kita lucu, anak kita punya kelebihan, atau terkadang putri-putri ketika tampil, mungkin Hafiz cilik tampil, itu sangat mudah kena ain. Nah, ada salah seorang jamaah kita tidak jauh tinggal dari studio Wesal ini, ada salah jamaah yang memang tampilan ke TV, tampilan kemana-mana, begitu mempesona, ceramahnya Masya Allah oke, dikagumi oleh beberapa orang. Nah, qadarullah beliau kena ain. Saya lihat wajahnya itu tadinya mulus, putih, cantik, ternyata wajahnya burik, wajahnya itu keluar bintik-bintik, tiba-tiba berubah wajahnya. Dan kelakuannya berubah. Bahkan beliau ini tidak sekolah pun sampai nggak bisa selesai. Itu imbas daripada ain tadi. Tadinya beliau yang cerdas, ceramah selalu juara 1, di sekolahnya begitu luar biasa. Tinggalnya nggak jauh dari sini. Masya Allah. Nah, ternyata imbas daripada kekaguman seseorang, akhirnya berubah menjadi akhlaknya jadi nggak baik. Dan bahkan kesehatannya mau sangat memperhatikan. Masya Allah. Itu imbas daripada ain. Maka ucapkanlah apa? Kata Nabi SAW, ucapkanlah Tabarakallah, Barakallahu fiqh, Allahumma barik alaih. Ya, semoga Allah memberkahi Anda, semoga Allah memberkahi hartanya, semoga Allah memberkahi ini dan itu. Nah, ternyata cara Nabi SAW memberikan solusi kalau ada masalah ini, maka Nabi mengajarkan agar kita doakan saudara kita agar diberikan keberkahan. Barakallahu fiqh atau Masya Allah la quwata illa billah. Sekalipun ada beberapa riwayat ditandai oleh para ulama hadits, ini ada cacatnya, tapi ucapan-ucapan ini masyhur di kalangan para ulama dan boleh kita ucapkan selama hal ini tidak melanggar syariat. Nah, ikhwati fillah, a'azzallahu yakum, hadis ini dikeluarkan Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, juga Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Mishkat. Nah, ikhwati fillah azallahu yakum, pertanyaannya, kok begitu dahsyatnya ain tadi? Apa sih ain? Nah, ain itu dalam bahasa Arab itu pandangan mata. Ain itu adalah pandangan mata panas. Berbeda dengan sihir. Perlu diingat, sihir tidak sama dengan ain. Ain tidak sama dengan sihir. Kalau sihir ada rencana untuk menghancurkan orang. Tapi kalau ain tanpa ada rencana, tanpa ada rekayasa, tanpa ada skenario, tiba-tiba terjadi. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Mungkinkah saya keluar rumah bisa kena ain? Sangat mungkin. Nah, ikhwati fillah azallahu yakum. Nah, ain itu sekali lagi adalah pandangan mata panas. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ain itu adalah panah penyakit yang keluar dari jiwa-jiwa yang kotor, dari jiwa yang dengki dari seseorang, sehingga dia memandang seseorang yang diiriin. Nah, kata Ibnu Qayyim ada dua hal. Ketika seseorang memandang kepada seseorang, baik orangnya maupun bendanya, ada dua hal. Bisa kena sasaran dan bisa meleset. Tidak semua orang yang memandang dan pujian-pujian yang gak benar tadi atau hasad itu dia langsung bisa meleset, masih tergantung dari orang ini. Kekuatan imannya, kekuatan ibadahnya, kekuatan kesolehannya bisa pengaruh. Nah, ikhwati fillah azallahu yakum, bahkan ain itu juga bukan hanya orang, bahkan video pun, foto pun bisa pengaruh. Makanya hati-hati jamaah kaum muslimin yang menyebarkan upload fotonya, itu bisa pengaruh ke ain. Nah, itu hati-hati dan waspada, terutama yang perempuan. Kalau yang laki-laki sih tidak terlalu, atau walaupun tetap ada juga yang pengaruh, tapi yang jadi pengaruh besar itu adalah perempuan. Kecantikannya terkadang dipuji orang dan itu bisa menyebabkan ain, kata Syekh bin Baz rahimallahu taala. Nah, jemaah sekalian muliakan, itu terkait dengan masalah ain, dan dikatakan oleh Imam Syekh Abul Ula Al-Mubarakfuri, Syekh Mubarakfuri mengatakan ain adalah barang siapa yang terkena penyakit ain, baik dari jin maupun ain jari manusia. Ada dua.
Sumber ain itu dari jin dan sumbernya dari manusia. Makanya ada perempuan yang terkadang kurang merawat diri, menjaga diri, mungkin buka baju nggak baca bismillah. Terkadang jin di sekitarnya nggak ada orang, tapi buka baju nggak baca bismillah. Nah, ada jin-jin ganteng melihat akhwat, melihat ummahat yang buka baju, nah jin pun tertarik, nah bisa nemplok di situ. Nah, itu hati-hati. Nah, maka jemaah sekalian muliakan, dimanapun kita berada selalu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mengantarkan ain itu adalah maksiat. Yang mengantarkan ain ke orang itu bisa juga pengaruh dari maksiat itu cepat sekali diserang oleh ain. Ya, kemudian sebelum kita akhiri, kita ungkapkan dulu berapa dalil-dalilnya sebelum nanti kita lanjutkan tentang seperti apa ain itu. Nanti kita jangan lebih panjang insya Allah. Nah, di antaranya hadis lain dalam riwayat Imam Abu Nuaim, al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya. Tudkhilul jamal al-qidir war-rajula al-qubur. Dan penyakit ain itu bisa memasukkan seseorang, penyakit ain benar adanya, tudkhilul jamal al-qidir, dan bisa memasukkan onta ke dalam panci. Pemirsa WSA TV yang Allah muliakan, logikanya, mungkinkah gajah yang besar, mungkinkah onta yang besar masuk panci? Enggak mungkin. Artinya sesuatu yang mustahil bisa terjadi dengan asbab ain. Warrajul kubur, dan banyak orang yang masuk kubur ternyata karena ain. Hadis ini keluar Ibnu Nuaim dalam kitab Al-Hilyatu, dan hadis ini dikatakan hasan oleh Syalbani dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Berarti hadis ini bisa dijadikan referensi. Dan di antara juga terakhir, walaupun ada beberapa riwayat yang kita sebut tadi, bahwa riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Kabir, riwayat Al-Hakim, sanad hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Rasulullah katakan, al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya. Tastanzilul halik, dan penyakit ain itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, ikhwati fillah a'azzanallahu, ternyata ain saya simpulkan berbahaya. Lebih berbahaya daripada sihir, lebih berbahaya daripada virus corona, lebih berbahaya daripada wabah DBD, demam berdarah, lebih berbahaya daripada penyakit malaria, lebih berbahaya juga daripada HIV dan penyakit-penyakit yang lain. Kalau dilihat dari riwayatnya, karena kita umat Islam lebih percaya kepada Quran dan Sunnah yang sahih, maka waspadalah penyakit ain ini. Barangkali ini yang perlu kita sampaikan. Kalau sekiranya ada yang perlu disampaikan, nanti bisa dikembangkan lewat tanya jawab. Wallahu ta'ala alam. Ya.